Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Selamat datang yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice yang tentunya bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman di mana para polemikus Kristen tidak terima dengan ucapan tentunya apologet Muslim dan ucapan seorang mu'alaf Ustadz Al-Ayyubi tentang Yesus akan mengusir umat Kristen atau manusia yang menuhankan Dia. Padahal jelas Yesus di dalam Alkitab pun beliau berkata Dia hanyalah sebatas utusan Tuhan dan bukan Tuhan. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Ya, apa kabar Pak Tera? Matius 7:21 sampai 23 Pak Tera. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukankah kami bernubuat atas nama demi namamu ya Tuhan? Bukankah kami bukan orang yang demi namamu ya Tuhan? Bukankah kami bermukjizat demi namamu ya Tuhan? Maka hari itu aku akan berterus terang. Enyahlah engkau Pak Tera 555. Engkau sekalian pembuat kejahatan, enyahlah daripada hadapanku Pak Tera 555. Tidak berbahaya. Boleh aku jawab saudara? Boleh aku jawab ya? Tadi ada membacakan itu Bapa di surga ya, Bapa di surga. Lah sini saya ingin jawab pada saudara semua. Saya mau tanya, kenapa dalam Al-Muyasar, tafsir Al-Muyasar, Al-Muyasar lah itu dijelasin dulu. Itu kenapa Yesus bilang begitu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kenapa Yesus mengusir orang yang menyebut Dia sebagai Tuhan? Kenapa? Bapa yang di surga ya, jelas ya. Tadi apa yang surga? Pertanyaannya kenapa kok kakinya Allah masuk neraka dalam itu lagi. Kenapa Yesus mengusir orang yang menyebutnya Tuhan? Kenapa? Ada apa gitu loh? Ya, enggak boleh. Kenapa? Ya, enggak boleh orang. Itu yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Umat Islam apa umat Kristen itu? Sebentar, aku jawab dulu pelan-pelan. Coba terangkan. Kan iya. Yang menyebut Yesus sebagai Tuhan siapa? Umat Islam apa umat Kristen? Iya, aku jawab ya. Ya dijawab dulu, dijawab. Bapa di surga, jelas ya. Tadi siapa yang akan diusir oleh Yesus? Umat Kristen apa umat Islam? Dijawab. Belum selesai. Kamu baca Bapa di surga ya, jelas ya. Bapa di surga lah. Sekarang mau tanya, siapa yang diusir oleh Yesus di hari penghakiman nanti? Siapa? Aku siapa? Jawab. Umat Islam apa umat Kristen? Kasih kesempatan dulu dong menjawab. Aku jawab. Enggak. Ini orang pertanyaannya dari dulu cuma gitu-gitu aja. Aku mau bertanya, pengen tahu terus. Ini tidak. Ini sering kali dijawab sudah. Ini tidak butuh jawaban orang ini. Nah sekarang giliran saya bertanya nih. Siapa yang diusir oleh Yesus di hari penghakiman nanti? Siapa? Jawab. Kan jelas kok kamu baca bahwa Bapa di surga. Jawab siapa yang akan diusir oleh Yesus? Ya dijawab itu. Tunggu dulu. Ya dijawab. Ayo jawabannya nggak bisa pendek tuh. Aku jawab tuh ya. Jadi jelas ya. Pertama kamu membaca bahwa Bapa di dalam surga, jelas ya. Satu ya. Jelas. Kuni, makasih banyak Kuni. Makasih banyak, Barakallah. Silakan Pak dijawab dulu itu Pak. Nanti saya jawab Pak. Setelah itu saya jawab. Oh iya, dijawab dulu sih. Nanti kita korelasikan apakah Yesus masuk ke surga atau ke neraka. Saya akan menunjukkan Yesus masuk neraka Pak.
Kita buka data nanti Bang Dewa. Iya, baik, siap. Tujuh Bang Dewa. Iya. Kayak Bang Dewa tuh jawabnya enak. Jadi kita ngomongnya juga enak. Jadi jangan kalau pas akan jawab ditekan-tekan nggak boleh. Jadi biar Loh, Bang Dewa ini abang saya loh. Enak. Maksudnya contohlah Bang Jadi Dewa. jawab. Iya, contohlah Bang Dewa. Diam tuh Pak. Kalau aku jawab diam ya. Biar apa namanya? Iya. Pertanyaannya ya, ingat ya, garis bawahi Bang Dewa. Siapa yang akan diusir oleh Yesus? Umat Islam apa umat Kristen? Itu dijawab. Oke, tidak ada di situ nggak pernah menyebutkan umat Kristen apa enggak. Dia mengatakan di dalam Injil yang baca tadi bahwa dia mengatakan Bapa di dalam surga. Jelas ya, tulis dulu ya. Bapa di dalam surga. Jelas ya? Ya. Jelas? Jelas ya? Siapa yang akan diusir oleh Yesus? Siapa yang akan diusir oleh Yesus? Itu dijawab. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga. Loh ya, itu ayat yang kamu baca kan aku baru aku mau undang. Iya, aku tanya siapa yang akan diusir oleh Yesus? Bapak di surga benda, Bapak di surga benda. Siapa yang akan diusir oleh Yesus? Belum sana aku masih ngomong. Ya, jawab. Lagi ya. Bapa di dalam surga ya. Ini di pertanyaanku ini berkaitan dengan yang siapa yang diusir oleh Yesus nanti? Jadi nanti itu apa orang masih ngomong teriak-teriak ini lagi. Kita kalau ngomong aku sukanya tawuran memang kalau sama orang yang satu ini. Kita mau ngomong tuh yang enak tuh ngomong tuh. Orang yang satu ini memang nggak nyambung diajak ngomong gitu loh. Supaya nyaman kok. Iya. Kalau nggak mau jawab pertanyaan nggak usah naik diskusi. Nah, ya itu dia kan. Nah, jawablah, kan? jujur lah. Nah, aku diam sekarang. Aku santun kepada orang yang santun, gitu loh. Orang itu nggak mengharapkan jawaban dia. Dari dulu yang ditanya itu tafsir al-muyassar gitu kan. Cuma itu aja dari dulu. Oke, lanjut. Aku diem. Baik, siap. Saya Dewa bisa jawab, menjawab ya, Wak ya. Baik. Saya tadi sudah menjawab bahwa syariat Islam itu tidak main-main. Jadi melihat kepada founding father-nya atau apa ya. Kita melihat dari historinya gitu. Apa yang disyariatkan oleh Rasulullah yaitu kami jalankan. Nah itu tentang lempar jumroh itu tadi saya sudah menjawab bahwa itu yang pernah dilakukan ya, yang pernah dilakukan oleh Hajar pada saat dihalang-halangi oleh iblis. Nah kami umatnya seperti itu karena haji itu ya melihat daripada histori Nabi Ibrahim itu sendiri. Nah boleh mirroring nggak, Wak? Saya tanya lagi. Silakan. Dewa moderator, Dewa nggak bisa debat karena Dewa moderator di sini. Saya hanya bertanya sedikit saja kepada yang tadi bertanya Pak Melkisedek ya kalau nggak salah ya. Apa siapa Melkisedek siapa namanya? Ya Pak Melkisedek. Iya. Kalau nggak salah nih saya pernah menemukan ya di dalam Bible Anda Yesus Anda itu menyuruh Anda untuk memikul salib. Apakah sudah Anda lakukan? Anda pikul salib? Silakan Pak, dijawab ya Pak ya. Lanjut. Mana itu? Di mana? Nggak ada Pak. Oh ntar, sebentar. Kalau saya ya, kalau Muslim yang ditanya itu di mana itu. Tapi kalau Anda yang bertanya itu saya langsung jawab, walaupun Anda tidak membawakan dalil. Ya. Nggak apa-apa. Saya cari Pak. Bentar Pak. Ya, sebelum menunggu Bang Ade, itu ada di dalam Matius, Bang Ade. Ada di dalam Matius 16 kalau tidak salah itu ya. Matius 16 ya betul. Nah itu tuh bahwa kalian itu kan disuruh sama Yesus itu disuruh pikul salib. Apakah Bapak sudah melakukan pikul salib, Pak? Silakan Bang Melkisedek. Salib yang ada Yesusnya kan? Yesus pernah memerintahkan untuk memikul salib enggak, Pak? Enggak, itu salib maksudnya salib yang ada Yesusnya. Pak, saya tanya sekali lagi, Bapak pernah diperintahkan oleh Yesus itu disuruh memikul salib enggak? Coba dibuka anunya.
Matius 16 Matius berapa? 11:29. Matius 11:29 apa? Matius Ya, umat Islam itu ketika bertanya pasti, aduh, tapi kita tadi nggak tanya ayatnya di mana ya, tapi giliran dia ditanya ayatnya. Matius berapa tadi itu? Bentar. Baik, sebelum nunggu Bang Ade, selamat malam Mbak Lydia Kandau. Mbak Lydia Kandau. Ini Selamat sore. iya, gimana Mbak Lydia Kandau? Di sini Papa Jamal Mirdad nih. Tapi kita sudah bercerai ya. Baik, gimana Mbak Lydia? Matius 10:38 Pak, coba Pak. Matius 10:38. Ada yang bisa buka nggak? Saya menjadi Faiz 1. Oke, saya bacakan nih Matius 10:38. Matius 10:38. Yesus bentar 38 Matius 10:38. Nah, ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak layak bagiku, gitu loh. Aku tidak layak bagiku. Gimana ini? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, itu kan ada perintah itu kan, perintah Yesus itu, Bapak disuruh memikul salib. Pertanyaan saya kepada Bapak pernah nggak memikul salib? Itu salibku apa salibnya di situ? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu ada di Bejo itu. Coba naik lagi dikit. Nah, pertanyaan saya ke Bapak sudah pernah nggak memikul salib seperti perintah Yesus? Salib kecil ngapain dipikul? Enggak, itu coba dibuka lagi itu. Salib kecil ngapain dipikul? Kok salib ini perintah Yesus loh, Pak? Iya. Perintah Yesus. Iya, coba kita baca lagi, coba. Berarti kalau Bapak tidak melaksanakan, Bapak berarti tidak layak bagi Yesus. Nih, saya buktikan nih. Nih. Tuh, udah ada tuh. Memikul salibnya dan mengikut aku. Nya di sini siapa? Memikul salibnya, nya di sini siapa? Disalib siapa, Pak? Ya, kalau tanya yang disalib siapa? Yang disalib Yesus. Apakah Yang disalib sekarang ada Yesus? Yang ngomong barang siapa itu siapa, Bu? Siapa, Pak? Yang ngomong barang siapa tidak memikul salibnya itu siapa yang ngomong di situ? Yesus. Dan tidak mengikut aku tidak layak bagiku. Betul nggak? Itu berarti kan perintah itu, kalimat perintah kan? Sebentar. Coba perhatikan di situ kan ada dua tuh. Barang siapa tidak memikul salibnya, nya itu bukan Yesus, dan mengikut aku. Kalau itu mau digabung berarti Yesus disalib pada waktu itu. Sekarang apakah ada Yesus yang disalib? Gitu loh. Barang siapa tidak memikul salibnya, aduh. Dan Bapak jangan bertanya lagi, Pak. Saya yang bertanya, Bapak yang menerangkan di situ loh. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yang disalib siapa lagi, Pak? Apakah apakah Bapak berpikiran memikul salib yang ini, yang teman Yesus yang ikut disalib, atau siapa? Silakan jawab, Pak. Jangan bertanya lagi, Pak. Iya, sebenarnya bukan menanya, itu kan kita teliti redaksinya. Kalau saya jawab, ya sudah kita jawaban saya kesimpulannya. Kesimpulan untuk apa mikul salib yang saat itu ada Yesus? Karena kan tidak ada Yesus lagi. Enggak gitu juga, Pak. Penjelasan ayat ini gitu apa jadinya kalau gitu? Penjelasan ayatnya ini jadinya apa?
Loh kan, tadi ditanya, kenapa Bapak tidak memikul salib, tidak ikut memikul salib? Ya saya jawab. Kalau nggak mau kita memperinci tulisan ini ya. Maksudnya Bang Ade, Pak, ayat ini kan perintah, gitu. Apa Bapak tidak tahu ini ayat perintah? Atau Bapak punya penjelasan lain? Silakan. Iya, di sini betul perintah. Saya ngaku itu perintah, tapi perintahnya itu saat itu, kejadian saat itu, gitu loh. Coba makanya redaksinya ditanu lagi. Oh, berarti kalau kejadiannya pada saat itu yang layak bagi Yesus itu adalah Simon Kirene aja kan? Kalau yang lainnya kan tidak memikul salib, begitu? Ya, kalau seandainya pada saat itu. Ya, saya tidak hadir di situ. Saya nggak tahu itu kan. Iya, berarti yang layak bagi Yesus itu, Simon Kirene aja kan? Ya, karena tidak ada lagi yang memikul salib selain Yesus dan Simon Kirene, betul nggak? Ya itu kesimpulan Bapak kan gitu. Ya berarti Bapak tidak layak bagi Yesus, hanya Simon Kirene, seperti itu. Loh, kok bisa? Loh, yang memikul salib kan Simon Kirene sama Yesus. Kan sudah saya jawab. Saya ikuti narasi Bapak tadi. Dan narasi Bapak itu terjadi pada saat itu, Pak. Jadi berlaku pada saat itu siapa? Kan Simon Kirene. Berarti yang lain-lain tidak layak bagi Yesus, maka Bible itu tidak berlaku, Pak. Karena yang nulis bukan Simon Kirene. Bukan, coba dibaca berulang-ulang. Barang siapa tidak memikul salibnya. Makanya Pak, jangan tanya kami, jelaskan Pak. Kalau Bapak punya pengetahuan tentang itu, jelaskan. Saya tidak nanya, saya minta dibaca lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kan gitu. Nah, itu kejadian saat itu. Untuk apa saya sekarang disuruh mikul salib gitu loh. Ini perintah loh, Pak. Barang siapapun yang tidak mengikut salib berarti tidak layak, Pak. Iya. Artinya tidak mengikuti Yesus, artinya bukan Kristen, Pak. Itu kejadian saat itu. Tadi kan saya diminta, apakah Bapak tidak mengikul salib sekarang? Kan gitu. Karena Bapak mengaku Kristen. Ini perintah untuk Kristen mengikuti Yesus. Bukan, ini kan kalau tidak melakukan ini berarti tidak mengikuti Yesus kan? Yes. Silakan. Yes, silakan, Bu. Ya, ini pengertiannya bukan begitu, Pak. Terus kita harus pikul salib, bukan begitu pengertiannya. Di dalam Kristen, pengertian pikul salib itu artinya kita harus di dunia ini kita harus rela menderita. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, kalaupun kita dihina itu harus sabar. Pikul salib itu arti pengertiannya begitu kalau dari Kristen. Kalaupun kita dihina, Tuhan kita dihina, kita tetap sabar. Itu pikul salib artinya, Pak. Begitu, itu pengertian siapa, Bu? Apakah pengertian dari Yesus atau dari siapa, Bu? Itu pengertiannya. Ya, penafsiran dari siapa itu? Sesuai Alkitab, ya? Siapa mengasihi Bapa? Oh, sesuai Alkitab. Apakah ada pengertiannya di dalam Bible bahwa kita harus menderita? Matius 10 ayat 37. Apa? Matius 10 ayat 37. Coba bacakan, Bu. Coba bacakan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak lagi bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu artinya kalau kita mencintai manusia melebihi Tuhan, dia tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Pengertiannya begitu, bukan berarti kita harus pikul salib. Pikul salib itu artinya rela menanggung apa yang kita alami di dunia ini, Pak. Begitu, Pak. Iya, rela menanggung. Itu kalimat rela menanggung itu Ibu dapatkan dari mana? Dari Bible, dari penafsiran Yesus sendiri, atau dari siapa? Itu yang saya minta, Bu. Loh, Bapak tadi kan juga nafsirkan. Oh, enggak, Pak. Kalau Anda ingin jawaban seperti itu, enggak, saya enggak menafsirkan. Itu ada. Seperti itu penafsirannya. Saya makanya di dalam Islam itu jelas, syariatnya ada. Ya, ketika saya berbicara pun itu memang ada pengertiannya ke situ gitu loh. Pengertiannya apa yang saya ucapkan. Nah, kalau saya bertanya ke Anda, itu pengertian Ibu mendapatkan seperti itu, pengertiannya dari mana? Dari siapa? Ya, ini penafsiran itu. Ya, dari Alkitab dari mana? Itu yang saya minta. Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa pikul salib itu penderitaan atau apa? Apakah Yesus pernah mengatakan seperti itu?
Ya, Juga, ya. Pak. Di ujung kalimat 38 tadi itu, kalau Bapak menyimpulkan begitu, harusnya ada kata perintah umatku, ya kan? Itu harus memikul salib. Itu sekarang kan sama, Ibu tadi menyimpulkan, Bapak karena Bapak menyimpulkan juga. Menyimpulkan yang mana, Pak? Ya itu kan saya sudah terangkan, itu kejadian saat itu. Kenapa saya harus memikul salib? Ya kalau Dijelaskan juga kejadian, sama Ibu. kalau ikutin Bapak, kejadiannya pada saat itu memikul salib, berarti yang layak di hadapan Yesus hanya Simon Kirene, karena Simon Kirene yang memikul salib dan iya, Yesus itu kan, sendiri. itu Simon kan waktu kejadian itu dia yang memikul, tapi yang maksud pengertiannya sekarang ini kan Berarti yang layak bagi Yesus hanya Simon Kirene, karena Simon Kirene yang pada saat itu memikul salib. Kan begitu kalau kita melihatnya konteks pada saat itu. ya, terserah kamu menyimpulkan gimana, tapi kami orang Kristen menyimpulkan seperti itu. Ibu penyimpulannya seperti kalau apa? Ibu berlaku tidak buat saat itu doang, menyimpulkan. berarti itu ayatnya udah expire sekarang berarti ya? Ya enggak, Ya enggak dong, di Al-Quran kan juga ada ayat-ayat yang kejadian dulu yang Anda itu kan ikuti. Kan gitu, kok expired gimana? berarti expire, seharusnya ya buang aja kalau gitu ayatnya. Ya sudah, kalau disimpulkan gitu terserah lah. ya kita memang dari dulu kan beda. Sebenarnya ini nggak bisa diperdebatkan bagaimanapun iman kita seperti ini, iman kamu seperti itu, ya udah. Oh, jadi gini Bu, kalau si Bapak tadi yang bertanya ya ke Muslim menjawabnya itu hati-hati, barangkali salah penafsiran. Kita melihat dari referensi apa yang pernah diucapkan atau disabdakan oleh Nabi. Kita tidak asal menafsirkan. Kita harus sesuai rule penafsiran. Itu di dalam kami Muslim, baik dari hadis maupun dari Al-Quran. Nah, ketika tadi saya bertanya ya, apakah pengertiannya pikul salib itu seperti Ibu yang tadi Ibu terangkan? Ibu dapat dari mana penafsiran seperti itu? Iya, yang dimaksud Tuhan Yesus seperti itu. Yesus itu perikopnya, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Perikopnya aja begitu. Itu Jadi penafsiran artinya siapa, kalau Bu? kita Ibu dapatkan penafsirannya dari siapa itu? Apakah itu penafsiran dari Yesus dari sendiri? Alkitab dong. Ini dari Iya, Yesus. mana itu? Dari mana? Apa yang Ibu simpulkan itu seperti yang di dalam Bible itu di mana ayatnya gitu? Ya, ada Ya, ini bagaimana bisa ayatnya, jadi Pak seperti itu Siap. pengertiannya? Pak, Ayat Bagaimana 39. pengertiannya bisa seperti itu? Bisa dijelaskan nggak Bu kira-kira? Kok Ibu bisa mengatakan penafsiran Yesus itu maunya seperti itu? Dari mana Ibu tahu Yesus maunya seperti itu menyampaikan? Ayat Coba. 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku akan memperolehnya. Aku besar kan? Huruf aku besar itu siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Pengertiannya Kalau saya nulis aku besar itu saya sendiri Bu. Kalau saya yang nulis ya. itu sombong saya namanya, nulis aku melebihi besar. Tuhan. Makanya itu macam mana kaedahnya? Sampaikan. Jangan Ibu bilang itu aku Sianus Nah, yang ini itu dari mana kaidahnya Ibu sudah dari dapatnya itu? Alkitab. Saya sesuai Alkitab, nggak ngarang sendiri. Itu perikopnya aja dibaca dulu. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Itu artinya bagaimana orang yang mengikut Dia. Pengertiannya Yang dibuat begitu. perikop Yesus. Yang buat perikop apakah Yesus? Matius Perikop loh. ada tahun berapa? Matius. Perikop itu dibuat tahun berapa adanya? Kalau saya nggak paham, Ibu nggak tahu. setengah tahun berapa nggak paham. Saya Ibu nggak pahamnya tahu ya nggak tahu Alkitab yang saya sejarahnya baca. penulisan Alkitab nampaknya juga. Iya benar memang, tapi saya beriman dengan baca firman ini. Memang saya nggak hafal dari zaman tapi saya setiap baca firman pengertiannya seperti ini, seperti sesuai Alkitab. Bukan, itu bukan pengertian. Sebentar. Itu bukan pengertian dari sesuai dengan Alkitab, Bu. Tetapi itu adalah asumsi dari Ibu mengatakan seperti itu. Ketika kami menanyakan di mana referensinya, ternyata tidak ada. Itu adalah cara untuk membela diri seperti itu, Bu. Nah, tadi Ibu menarik ya, mengatakan apa Ibu merasa sama Pak Melkisedek ini adalah pengikut Yesus? Ya merasa lah. Merasa. Bagaimana syarat menjadi pengikut Yesus? Bagaimana, Bu? Syarat maksudnya? Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, Ibu harus melakukan apa? Ya banyak toh mengikut Yesus. Sesuai dengan Alkitab, Bu. Kita sesuai dengan Alkitab. Apa syaratnya, Bu?
Syaratnya ya percaya Yesus sebagai juru selamat. Ciri aja. Gak usah syarat, ciri aja. Ya kita sebagai Tuhan percaya Yesus itu Tuhan. Bang Bejo, tolong dibuka Lukas 14 nomor 26. Saya kasih tahu ke ibu ya, berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible, syarat menjadi pengikut Yesus. Sebentar Bu ya. Lukas 14 nomor 26. Sebentar ya, sebentar. Silakan dibuka Bang Jo. Nah ini Bu, silakan Ibu baca. Ini berdasarkan dari text proof, berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible, syarat menjadi muridnya Yesus. Ini syaratnya Bu. Silakan dibaca dulu. Buset. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya disuruh membenci begitu? Betul Bang Indra. Ini adalah syarat ibu menjadi muridnya Yesus. Ketika ibu mau datang ke Yesus sebagai muridnya atau pengikutnya, ini syaratnya Bu. Ibu sudah membenci belum sama kedua orang tua ibu? Silakan Pak Melkisedek, silakan yang lain. Ada kaitannya dengan ayat di atas, yang dibenci itu yang kayak gimana mungkin Bang Dewa? Saya tunggu. Mungkin ya, maksudnya ibu-ibu yang jahat, anak-anak yang jahat, mungkin seperti itu kali. Gini, saya coba gitu lah. Halo. Ya, silakan Pak. Di Islam itu kan juga ada. Di Islam Pak, ya Allah Pak, nggak usah bawa Islam dulu Pak. Ketika Bapak bertanya soal Islam, kami akan jawab nanti. Di sini ada Bang Indra, ada Bang Ade, ya. Bukan. Sebentar Pak, ini kita masuk ke Bible dulu Pak. Masuk ke Bible dulu Pak. Coba dengarkan dulu, biasakan dengarkan dulu. Nanti ada ini. Saya akan mendengarkan kalau pertanyaan saya itu nyambung dengan jawaban Bapak. Coba akan saja. Baik, Coba silakan Pak. Beri waktu, coba beri waktu. Gini loh. Ini di Islam itu kan ada barang siapa. Dengar dulu, makanya dengar dulu. Nanti boleh diolok lah, saya boleh diolok lah kalau atau dibully jika nggak nyambung gitu loh. Silakan. Coba saya narasikan dulu. Di Islam itu kan ada barang siapa mencintai Tuhan dan mencintai nabinya. Barang siapa lebih mencintai Tuhan dan lebih mencintai nabinya, maka dia intinya itu pokoknya Tuhan sama nabinya itu harus lebih dicintai. Barang siapa mengikuti Rasulullah, ya? Maka dia mengikuti Allah, itu ada Pak. Iya makanya. Nah ini yang di Lukas ini sama kan dengan itu. Mungkin ya. Enggak sama Pak. Di dalam Islam tidak boleh kita membenci ayah ibunya, nggak boleh, nggak ada. Kalau ada tunjukkan Pak, di mana ayatnya di dalam Al-Quran bahwa seperti ayat ini yang disuruh membenci. Tunjukkan ayatnya Pak. Nah ini keliru ini, makanya dengarkan. Nah ini keliru, dengarkan. Enggak, ayat di dalam Al-Quran dulu. Ayat di dalam Al-Quran dulu mana Pak? Ayat yang seperti ini nih yang disuruh membenci bapak dan ibunya. Bukan membenci, makanya dengarkan dulu. Bukan membenci. Makanya apple to apple Pak. Di dalam Lukas 14:26, jika seorang datang kepada beda sih dengan hadis sih. Aku juga tahu ini beda dengan hadis. Kalau hadis bahasanya lebih sopan gini kata Nabi. Jadi Nabi itu dengerin ya. Jadi Nabi itu waktu itu Sayyidina Umar itu sedang berduaan bersama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata begini, ya Rasulullah, ya kan? Tidaklah aku lebih sesungguhnya aku mencintaimu, tetapi tidaklah cintaku itu kecuali lebih besar kepada diriku. Artinya maksudnya Umar itu lebih mencintai dirinya daripada Nabi. Nah kemudian ditegur sama Nabi bahwa tidaklah kau beriman sampai kau mencintai aku dan Allah
melebihi dirimu sendiri dan keluargamu. Nah itu. Pintar. Sabar dulu Melki, sabar. Jangan dengerin dulu. Di Islam sabar. Di Islam tidak diajarkan untuk membenci diri sendiri atau keluarganya. Tetap mencintai, tapi Allah dan Rasulnya lebih tinggi. Kalau di kamu ini suruh membenci loh. Betul, saya akui itu. Tapi kan sama, hakikatnya sama. Beda. Di situ nggak diajarkan membenci bro. Beda. Itu belum beda loh. Beda, jangan disama masa benci dengan cinta disamakan. Gimana? Sama dari mana? Sama dari mana? Beda. Bukan menyamakan. Redasinya memang Tadi beda. Bapak menyamakan. Hakikatnya beda. Malah ke hakikat Bapak. Jadi kata Nabi itu, wahai Umar, tidaklah kau beriman la yu'minu ahadukum hatta yuhibbullah wa rasulihi ila ghairihi. Tidaklah seorang Islam itu dianggap beriman sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Nah itu artinya apa? Boleh nggak cinta sama diri sendiri? Boleh nggak cinta sama orang tua, sama istri? Boleh, sama anak-anak. Cuman cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih tinggi dari semuanya. Artinya tidak disuruh membenci. Di kamu disuruh membenci. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, disuruh membenci. Gitu loh, itu beda. Masa sama gimana? Kan Bang Indra, bahkan ridho Allah itu apa kata ridho orang tua? Ridho Allah, ridho walidain, wa sukhtullahi sukhtul walidain. Nah, ayo kalau kamu dikasih ayat itu malah mencret kamu Malik. Intinya di Lukas 14:26 saya bacakan ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya kalau mau menjadi murid Yesus harus membenci siapa? Pertama, membenci bapaknya. Kedua, ibunya. Ketiga, istrinya. Keempat, anak-anaknya. Kelima, saudaranya laki-laki. Keenam, saudaranya perempuan. Ketujuh, bahkan dirinya sendiri. Genap sudah 7 itu. 7 itu angka sempurna itu. Berarti harus membenci. Coba. Baru bisa dimurid. Bukan seperti itu pun dia harus benci, bukan Lah, itu. bukan seperti itu, saya membenci kok. Enggak, seumpama kayak gini, kayak kamu ya. Ya. Kalau disuruh ikut Nabi Muhammadmu, kamu lebih pilih mana? Pilih Muhammadmu atau ibumu? Ya lebih mengutamakan Nabi Muhammad. Makanya seperti itu. Beda, kita nggak boleh membenci ibu. Benci orang tua. Masalahnya gini, Bu. Kamu disuruh membenci Masalahnya Nabi Muhammad. Membenci yang sesungguhnya, bukan pengertian seperti Masalahnya Nabi Muhammad memberikan pengajaran untuk tidak membenci, tapi justru menyayangi, mematuhi, menaati orang tua. Masalah di situ, Bu. Ini kata Allah nih, Bang siapa ini? Kata Allah dalam Al-Quran ya. Apa sih yang utama dalam Islam? Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Bahwasanya hai kaum muslimin, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan siapapun. Setelah itu apa yang nomor 2 yang lebih mulia dari perbuatan itu? Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, wabidil kurba, dan juga kepada kerabatmu, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Bayangkan tuh, semua disuruh cinta, kalau kamu enggak, suruh benci. Baca baik-baik ayatnya. Makanya kami bisa lebih patuh taat kepada Rasulullah karena mengajarkan untuk menyayangi semuanya, tidak membenci gitu, Bu. Jadi kalau kami hanya menaati orang tua, mungkin orang tua kami salah memberi pengajaran. Tidak semua orang akan dia ajarkan untuk disayangi. Tapi kalau Rasulullah, dia lebih memberi pengajaran untuk beramal, beribadah, berbuat baik, ya, bersikap sopan santun. Itu semua pada semua orang yang membutuhkan. Jadi lebih tinggi nilai derajatnya dapat pengajaran dari Rasulullah. Dalam Islam itu kan pengertiannya ada seperti ini. Sorga itu ada di telapak kaki ibu. Berarti ibu itu sangat dimuliakan gitu. Bukan berarti ada sorga di telapak kaki, bukan, maksudnya ridho ibu itulah gitu. Ridho orang tua itulah yang membuat kita akan mengenyam surga seperti itu. Jadi
Anda menyatakan sendiri kan barusan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu redaksinya seperti itu. Nggak ada surga di bawah telapak kaki ibu, itu bukan hadis, itu pepatah syair Arab, bukan hadis. Itu kata-kata nggak ada. kata-kata. Itu cuma pepatah Aku tidak syair. berbicara hadis, Bang Indra. Aku tidak berbicara hadis. Aku tidak berbicara hadis. Ada pepatah. Kalau ridul walidain wa suhtullahi suhtul walidain, artinya bukan surga di bawah telapak kaki ibu. Memang dasarnya kamu itu nggak bisa bahasa Arab, Melki. Sebentar, saya belum Itu selesai. artinya itu ridallahi ridul walidain, ridho Allah adalah ridhonya orang tua, wa suhtullahi suhtul walidain, murka Allah murkanya orang tua. Artinya apa? Sama orang tua kita jangan sampai dimurkai. Kok dikeroyok begini? Sebentar dong, satu-satu gantian. Bukan dikeroyok. Iya, saya kan belum jawab, belum selesai tadi. Udah jawab dulu, ini kenapa dibenci? Kenapa dibenci? Jawab dulu. Loh, itu tadi sama, makanya coba didengerin dulu. Tadi mana ada coba kamu ceritakan dalam Al-Quran suruh membenci orang tua? Mana? Tadi redaksinya surga di bawah telapak kaki ibu, tetapi Anda di bawah telapak kaki ibu nggak ada dalilnya dalam Islam, nggak ada. Loh, Anda sendiri. Itu lagunya Roma Irama. Coba dengerin dulu. Aduh. Pepatah, Pak, itu pepatah merujuk kepada hadis yang dibawakan tadi Bang Indra, bukan Itu berbicara sama hadis. Menjadi ke negeri Cina itu pepatah itu. Iya, coba dengerin dulu. Lihat dalam kaki ibumu itu nggak ada, itu surga yang ada ya debu habis diinjak. Dengarkan dulu. Saya minta waktu, dengarkan dulu. Anda tadi menyatakan surga di bawah telapak kaki ibu, menyatakan, tetapi Anda kemudian menjawab itu maksudnya bukan surganya di telapak kaki ibu, kan itu. Nah, itu maksudnya bahwa ridho orang tua itu sangat besar ya, sangat tinggi. Nah, artinya redaksi sama pemahamannya kan berbeda. Nah, kalau Anda nanya ke Ibu Lydia, kemudian dipahamkan sedemikian rupa, ya jangan dipaksa dong, gitu loh. Kami menerima aja. Saya tadi bertanya masalah lempar batu-batu itu, tetapi jawabannya menurut saya belum mengena gitu loh. Jawabannya itu belum mengena. Yang saya maksud, kenapa lempar-lempar batu? Kalau kita nalar kan ngapain lempar batu kan gitu. Tetapi tadi dijawab begini. Itu sebenarnya belum. Tapi saya diam aja. Tapi Saya masih ingat jawaban Kang Ade. Saya masih ingat jawaban Kang Ade tadi karena ada petunjuk contoh yang diberikan dalam ajaran Islam. Jadi kami mengikuti contoh dan petunjuk itu, gitu Pak Melki. Kalau Anda ini kan ini ada di Bible ini perintah ini ditampilkan Bang Dewa tadi. Ya, kan sudah Anda dijawab bisa menjelaskan. Kan sudah dijawab. Anda belum menjelaskan. Anda tidak menjelaskan tentang ayat ini. Anda membawakannya kepada mirroring. Ini yang salah pula. Pak Melki. Kalau di Islam itu pasti ada namanya dari ulama ini pendapatnya seperti ini. Coba dari ayat yang ditampilkan ini petinggi-petinggi gereja mana yang menafsirkan seperti yang Anda tafsirkan? Saya sudah menjawab, ibunya sudah menjawab ya, karena diskusi ya itulah jawabannya. Gereja. Kenapa ada tahu Pak Bang Persena mungkin? Ayo. Kamu mengutip. Saya mau nanya. Sekarang saya mau nanya. Ini belum beres. Ini belum beres. Barang siapa yang mengutuk takut, tapi ini belum beres. Sebentar. Kayak gitu. Kita bereskan dulu masalah yang ini. Kita bereskan dulu masalah yang ini. Saya pun belum mendengar jawaban yang ngena, Pak. Bapak ketika kami menjelaskan ke Bapak belum mengena. Tapi tidak ada lagi yang ditanyakan sama Bapak. Kalau misalkan kami tidak boleh menanyakan ayat ini, buat apa kami diciptakan punya akal? Jadul, dengar babai. Oh, biasa dong. Itu kalau diterjemahkan biasa aja. Terjemahkan langsung dari bahasa aslinya itu. Itu bisa bahasa asli. Diskusi ada waktunya bicara, Bang. Kalau biarkan Bang Indra. Biarkan Bang Indra bahasa asli. Lagu lagi. Itu biarkan Bang Indra bahasa asli. Lebih mengasihi. Bukan bahasa aslinya coba tolong, ini siapa yang share screen Bang Dewa, gitu. coba Itu lebih kepada yang share screen coba tolong diganti ke ini Textus Receptus, coba download Textus Receptus Bang Bejo, saya bacakan bahasa Yunani ya, biar jangan kamu
Biar kamu Maliki ente ngarang. bisa bahasa asli ya? Masuk bahasa asli. Ayo pakai bahasa asli. Teks originalnya. Kau pikir orang Islam tidak tahu bahasa asli? Jangan kamu berasumsi di sini, Maliki. Asli ya, waduh. Teks Itu artinya itu kau nggak bisa training lagi di situ. Ya sabar Itu, kau dulu, nggak bisa kalau kamu training bisa di situ. nanti saya suruh Itu- baca. itu Kalau kamu bisa, bentar dulu, kamu sabar dulu situ. Bukan mau sabar, itu kamu ini terjemahan di Ayat tadi Bang Bejo, ini ayat kamu tadi cari di itu terjemahan di download dulu. Alkitab firman Allah yang hidup. Cari di Bahasa asli Alkitab gimana yang firman Allah yang hidup? hidup. FAY, bukan? Nah, buka betul, Bukan buka bahasa lebih asli tepat di situ. itu bahasa Indonesia juga terjemahan. Kita mau pakai bahasa Betul, asli. itu bahasa itu Indonesia ya. terjemahan yang diterjemahkan. Tapi itu lebih tepat, Aduh, dan kamu itu tadi lebih bilang bagus bahasa itu. asli kok FAY gimana sih FAY? Bukan, itu yang lebih tepat yang langsung dari bahasa aslinya itu loh. Itu Kamu lebih tahu tepat di lebih situ. Itu tepat dari bukan mana? membenci, Kamu tapi bahasa Yunani lebih aja nggak bisa. mengasihi. Jangan kau kepanasan di situ. Itu lebih kepada lebih mengasihi. Barang siapa yang mengikuti Yesus, Iya, dia lebih bahasa mengasihi asli saudaranya. emang kamu tahu Dia kok itu itu. memang tidak layak untuk Yesus kok. Emang bahasa Jadi itu aslinya makanya itu kalau lebih tajam itu lebih makanya di lebih tajam itu. Sebentar Pak Maliki. Sebentar Pak Maliki. Lebih tajam supaya Tadi mengena dalam hati sebentar, gitu loh. ya sebentar. Tadi kan Jadi ente Anda nggak membawa bisa bahasa training lagi. asli. Saya kasih tunjuk Anda supaya buka Sebentar. dalam ayat itu. Anda Sebentar. nggak mau buka. Ente tadi Anda bisa malah bahasa ngeyel. asli. Kita gunakan sekarang di sini bahasa asli. Bahasa aslinya itu Nah, adalah Yunani. kau Kita gunakan sama-sama sudah. sekarang. Ya baik. Nah, kau gunakan Nanti sudah, kau buka sudah. Nanti Maliki jawab ya. Nanti Maliki tolong diterjemahkan. Dia dibaca. Setelah dibaca diterjemahkan ya. Tolong bahasa kau buka Yunani. sabda di Alkitab Sabda. Alkitab Sabda itu terjemahan itu oncom. Lu gimana sih? Tongor itu Alkitab Sabda di situ lengkap. Mau terjemahan apa bahasa Inggris? Ini KJV ada di situ. Kita ke Semuanya bahasa lengkap di asli. situ. Bahasa asli. Bukan terjemahan. Semuanya lengkap di situ. Ya, Jadi kau kita ke jangan bahasa asli. coba makanya saya suruh kau supaya kau jangan riba di situ. Enggak, kok ke Firman bahasa Allah yang Inggris hidup, kau emangnya cari di situ itu lebih jelas di kok situ. larinya ke bahasa Inggris emangnya Yesus kau lahir mau di training Birmingham segala macam. Pak? Makanya saya Emangnya tanya Yesus kepada lahir di Anda. Manchester City. Makanya saya tanya kepada Anda lebih mengasihi saya tanya kepada Anda sekarang. Anda memang lebih mengasihi Tuhan Anda atau kepada ini ayah Anda? Mana yang Anda lebih kasih duluan? Kita tunggu Bang Bejo. Saya tanya kepada Anda, host. Host, kita tunggu ini. Host, kau jawab sekarang. Anda Ya, lebih mengasihi kenapa? Allah Anda atau kepada Tuhan Anda? Kepada orang tua Anda? Sebentar ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Indra, kami tidak diajarkan untuk membenci. Kalau kecintaan kami kepada Allah, betul. Tapi kalau misalkan kami diperintahkan untuk membenci, tidak sama sekali ya. Nah ini bahasa asli. Bang Dewa, izin. Silakan. Saya baca Baik. langsung bahasa aslinya Silakan. ya. Biar dia dulu yang baca Bang Indra. Dia kan lari ke bahasa asli. Ya, silakan. Dia dulu. Silakan. Oke. Baca Maliki. Anda. Nah, lu pikir orang Islam bodoh-bodoh apa kayak ente? Silakan baca bahasa asli. Oh, baca, jangan dibaca. Ayo baca. Silakan Maliki. Baca bahasa Coba asli. tunjuk. Sekarang saya tanya. Ente cukup baca. Tanya balik, baca dulu. Baca dulu sama ente. Kenapa harus teriak-teriak gitu sih? Loh, Bapak mesti nanya ke dia dong. Kenapa dia nyerocos dulu terus? Kita ingin membuktikan di sini bahasa asli. Karena dia melarikan ke dalam bahasa asli. Silakan baca dulu sebelum Bang Indra membaca. Silakan kalau Maliki. sudah bilang pas berarti kalah, baru saya bantu ya. Kalau enggak saya anggap kamu bisa. Silakan. Saya yakin kamu bisa. Ayo. Kalau udah pas berarti nggak bisa, baru saya bantu ya. Silakan Maliki. Tapi ya jalan Pak, cuci piring, bikin teh, bikin es jeruk. Waduh Bang Bejo keluar ini. Gimana ini? Belajar goreng-goreng ya bisa sih, nanti tahu. Itu, nah, nanti gajinya. Dia nggak bisa lah. Kasih seminggu kali, tiap kali minggu aku libur juga. Di dalam bahasa Yunaninya di situ ada kata misei ya. Misei itu dari kata dasar miseo. Sebentar Bang Indra, kebiasaan mereka kan memframing dulu. Framing dulu Bang Indra. Ya, siap. Awal-awal tadi. Masa, jadi gini ya, di kata kerjanya itu ada kata misei. Misei itu dari kata dasar miseo dalam bahasa Yunani yang artinya membenci. Ya misei itu adalah
dengan subjek mereka. Jadi imbuhan ei dalam bahasa Yunani itu artinya mereka. Jadi dari kata miseo menjadi misei artinya mereka membenci ya, bukan menyayangi. Membenci. Ini kalau ada Bang Bejo tadi share screen bisa saya bacakan seluruhnya, bisa. Baik, siap Bang Indra, terima kasih banyak. Ternyata Maliki ini hanya bisanya itu ke bahasa asli. Padahal dia sendiri tidak bisa bahasa asli. Malah dia melarikan ke dalam bahasa Inggris. Yang perlu ente ketahui, Yesus diutus itu dalam bahasa Ibrani. Bukan diutus di Juventus ataupun di Manchester, di Inggris, bukan. Ya, begitu ya. Silakan Mbak Lydia, mengenai soal ayat yang tadi. Kalau kamu tidak membenci ayah, ibu, kamu tidak akan pernah menjadi murid Yesus. Silakan, dijelaskan dulu. Oke, saya bacakan Yunaninya ya. Eitis prohitai prosme. Eitis ehitai prosme. Siapa yang hendak mengikutiku? Kai o misei, hendaklah mereka membenci ton patera. Oh, matera. Nah, itu kepada bapaknya dan ibunya. Nah, itu berarti suruh membenci. Pak terjemahan LAI udah bener, kenapa kamu bilang salah? Udah bener LAI. Baik. Ayo, gimana? Itu penjelasannya ya. Ternyata syarat sah menjadi muridnya Yesus itu harus benci sama bapaknya, ibunya, istrinya, saudara-saudaranya, bahkan sampai nyawanya sendiri pun harus dibenci. Kalau dia tidak membenci bapaknya, ibunya, dia tidak akan pernah menjadi muridnya Yesus. Alhamdulillah, di dalam Islam kami diajarkan yang namanya cinta kasih kepada Allah, kepada Rasulullah, bahkan kepada orang tua. Bahkan yang namanya kita kepada orang tua mengatakan ah saja kita tidak boleh. Bayangkan ya, mengatakan ah, sebentar Pak, no peceng. Mengatakan ah tidak boleh kepada orang tua. Karena kata-kata ah itu adalah kata-kata apa sih? Bisa dibilang kata-kata penghinaan kepada orang tua. Tetapi jangan sampai kata-kata ahnya diulang-ulang. Kalau diulang-ulang maknanya beda. Beda itu. Bang Dewa, jadi itu benci tapi rindu gitu loh Bang Dewa. Rincu. Halo. Maksudnya pengertian Alkitab ini pengertiannya bahwa Yesus menyuruh kita membenci. Iya, betul. Perikopnya itu. Karena siapa mau mengikuti dia, menjadi murid dia, harus membenci tadi ton patera, o metera gitu loh, kepada bapaknya, kepada ibunya. Gitu. Ini ada ayat di Yohanes 13 ayat 33 sampai 34. Bu, jangan dibenturkan ayat itu dengan ayat yang ini. Kalau ibu membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain, berarti ayat itu ayat palsu, Bu. Ibu harus mengakui itu ayat salah. Kontradiksi, dibenturkan. Bukan benturan, memang dari ayat ke ayat itu memang. Berarti ayat tadi mengakui atau tidak, Ibu? Kamu menjadi murid. Soalnya pengertiannya kalian begitu ya, terserah, sudah terserah. Wah, bukan terserah, ini tertulis dalam Bible. Oh, Ibu tidak menggunakan akal sih? Aneh bener. Orang Kristen ini aneh ya. Iman, kamu pakai akal, aku pakai iman. Oh, pantesan. Ya, kamu pakai iman. Ya, selesai sudah. Masalahnya iman dari dogma, ruwet. Jelas bahasa Yunaninya misei. Kalau misei itu membenci. Misei itu membenci. Nah itu makanya. Ini ada ayatnya di Yohanes 13 ayat 33 sampai 34. Yesus mengajarkan harus saling mengasihi. Ada ayatnya. Makanya kalau baca Alkitab jangan sepenggal-sepenggal. Harus dibaca semua. Kalau satu ayat itu aja pengertiannya kamu sudah salah artikan. Berarti itu sangat bertolak belakang, kontradiksi dong namanya. Ya, kalau seperti itu. Ini perikopnya perintah baru. Iya, berarti ketika ada penjelasan di satu ya, di ayat yang lain itu bertolak belakang. Apalagi itu namanya kalau bukan kontradiksi.
Itulah makanya di awal saya akan tanya bagaimana dengan batalnya wudhu, bagaimana dengan melempar-lempar batu. Tadi sudah dijelaskan sama kami, Pak. Sebentar. Sudah dijelaskan sama kami. Sekarang Bapak jelaskan ayat di dalam Lukas barusan. Gimana Bapak ini? Bisanya bertanya, ketika ditanya Bapak tidak bisa jawab. Bapak kelihatan tololnya lupa di sini, Pak. Sebentar. Benar, Pak. Sebentar, saya belum selesai. Maju. Sebentar, saya belum selesai. Kenapa saya tanya-tanya itu? Karena Bang Dewa ini mendewakan akal gitu loh. Ya kan? Nah, itu kan nggak masuk akal. Agama itu nggak masuk akal. Manusia, Pak. Gitu Manusia diciptakan agama loh ya. Dengan akalnya, agama Pak. Itu kita nggak bisa karena Tuhan menciptakan manusia itu berdasarkan dengan akalnya gitu. Pengetahuan dulu baru iman. Mendewakan akal itu gimana, Pak? Konotasi mendewakan akal gimana? Coba saya pengen tahu. Iman dulu. Baik, saya jawab ya. Jangan tanya dulu itu. Coba jelaskan konotasi tentang mendewakan akal. Coba. Iya, nggak apa-apa. Jadi tadi kan ibunya di debat, ibu kok nggak pakai akal gitu loh. Saya tanya apa? Iya, arti mendewakan akal itu apa? Iya sebentar, makanya itu. Ini kenapa sih orang belum selesai ngomong soal bukan mendewakan akal, Pak. Justru kita ini dikasih akal itu untuk membedakan kita dari hewan. Bukan begitu. Anda melempar-lempar batu. Akal apa bedanya kita dengan hewan? Aduh, ya sudahlah, lanjut. Orang belum selesai ngomong. Bang Indra mungkin dia nggak puas tentang melempar jumroh. Ya, silakan Bang Indra deh yang jelaskan lagi. Silakan, itu bagaimana melempar jumroh itu? Jangan melari ke lempar jumroh, itu belum selesai membenci keluarga tadi gimana? Kan sudah dijelaskan sama ibunya, gitu loh. Iya kan? Iya kan? Tadi kan sudah saya jawab, terus nggak ada jawaban lagi, nggak ada sanggahan lagi, berarti sudah selesai. Tentang pelemparan jumroh tadi. Anda bilang kan bahwa melempar jumroh itu sudah ada di zaman dulu, kemudian ada petunjuknya. Ya, tapi saya larinya ke akal tadi. Gitu loh, kalau itu kan ngapain gitu loh, artinya Anda mengimani ini dia itu representasi apa yang pernah dilakukan Hajar ketika ketika dihalang-halangi oleh iblis. Makanya Hajar itu melempari dengan batu. Nah, melempar jumroh itu representasi kami ini muslim untuk melakukan hal seperti itu sebagai syariat. Bukan stressingnya itu bukan di situ. Stressing saya di situ apa maksudnya? Anda lebih tahu Anda atau saya gitu. Saya muslim dari lahir kok. Dengerin. Makanya coba lempar jumroh itu terjadi itu untuk memperingati kejadian ketika Nabi Ismail akan dikurbankan ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu untuk mengorbankan Nabi Ismail, maka setan itu menghalang-halangi sehingga Nabi Ibrahim melemparnya dengan batu. Nah, setelah dia gagal menghalang-halangi lewat Nabi Ibrahim, datanglah setan itu kepada ibundanya, yaitu Siti Hajar alaihissalam. Dia mengganggu juga, masa anakmu mau dikurbankan, padahal ini perintah Allah. Akhirnya dilempar lagi pakai batu, ya kan? Setelah dia gagal lewat Hajar, dia mengganggu lagi kepada Nabi Ismail, masa Ismail kamu mau disembelih, dilempar lagi lah itu. Nah, untuk mengenang kejadian itu dilakukanlah seperti itu, mengenang bahwasanya kita melawan setan seperti melawannya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail gitu. Nah, artinya ada petunjuknya, ada ceritanya, kemudian Anda mengimani. Kamu tuh Yesus suruh membenci orang tua, ada petunjuknya nggak? Dengerin dulu, aduh ampun. Dengerin dulu, Anda ada petunjuknya, Anda ada ceritanya, Anda mengimani dan Anda melakukan. Kan gitu, walaupun Anda saat kejadian itu tidak di situ kan gitu. Sama gitu loh, itu sama gitu. Yang Anda tanyakan tadi sama. Sekarang samanya di mana, Pak? Samanya di mana, Pak? Loh, kok nggak ngerti? Ini kan ada penjelasan dari Nabi. Coba Anda jelaskan penjelasan dari Yesusnya mana? Ini loh Pak. Jadi Anda itu kan Pak, saya tanya apa?
ini tadi Bang Indra kan ada penjelasan dari Nabi. Ya. Jelaskan. Nah, coba membenci bapak ibu dari Yesus itu penjelasannya mana? Bukan, belum ke situ saya. Saya belum ke situ. Ini masalah akal ini loh. Masalah akal ini loh. Anda kan walaupun tidak masuk akal kejadian melempar batu itu, tapi Anda meyakini ada petunjuknya bahwa harus melempar batu, ritual di haji. Kemudian ada ceritanya dulu begini. Anda meyakini itu. Walaupun kalau tapi kita kan semua ada petunjuknya, Pak. Ada yang memberikan contoh. Lah iya, artinya itu Anda mengikuti dalil dulu baru akal gitu loh. Tapi Nabi kan sudah menjelaskan, Pak. Iya, coba dengerin. Anda berarti mendahulukan dalil dulu baru akal. Kan gitu. Tapi Nabi menjelaskan. Coba sekarang dari ayat itu, ayat tadi, mana penjelasan Yesus atau penjelasan tokoh-tokoh agama di zaman Yesus? Sama dengan gini loh Pak Nopece. Kita setiap tahun sekali pada 17 Agustus itu disuruh melakukan upacara kemerdekaannya, pengibaran bendera merah putih, dan disuruh melakukannya itu persis seperti yang dilakukan oleh Bung Karno dan sahabat-sahabatnya pada saat itu, persis. Apalagi kalau itu tingkat provinsi, biasanya ada ledakan bom juga seperti itu. Nah, itu gunanya apa? Walaupun kita tidak hadir di hari itu, gunanya untuk mengenang kejadian yang positif, bahwasanya dalam rangka berproklamasi itu leluhur itu tidak mudah. Nah, sama dengan lempar jumroh, walaupun kejadian itu di masa lalu sampai sekarang dilakukan untuk mengenang bahwasanya ada perlawanan dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail terhadap gangguan setan. Sama ketika kita upacara 17 Agustus, buat apa loh? Kita sudah merdeka kok upacara lagi, dibacakan proklamasi lagi. Kan udah merdeka, ya bukan di situ maknanya. Maknanya adalah kita mengenang bahwasanya leluhur kita ini bertumpah darah untuk melakukan ini. Itu maksudnya. Iya, nah betul itu. Betul, coba ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, coba jangan dipotong dulu. Kan tadi melempar jumroh itu ada petunjuknya, ada ceritanya, entah di Al-Quran atau di hadis, kan gitu. Kemudian Anda ada dalilnya gitu loh. Ada dalilnya Anda lakukan. Artinya dalil itu di depan daripada akal gitu loh. Maksud saya ya itu juga masuk akal. Kan lempar jumroh itu kan melawan setan ya. Siapa yang nggak mau melawan setan? Nah sekarang kamu suruh melawan orang tuamu sendiri, bagaimana? Kok melawan setan? Apakah setannya bisa dilihat? Apakah setannya bisa dilihat? Nah, sekarang kita proklamasi loh, kamu bisa lihat Belanda. Lah iya itu artinya Anda tetap dilaksanakan. Anda meyakini loh, Anda meyakini tahun 45 dulu kita berjuang, ada ceritanya, ada dokumentasinya, kan gitu. Walaupun Anda belum lahir misalnya, Anda meyakini maka Anda ikut upacara gitu loh. Meyakini dulu bahwa data-datanya itu ada gitu loh. Kalau melawan setan itu berarti ya Pak, bagus, mantap. Karena memang setan musuh yang nyata. Inna syaitona kana, ya kan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, ya kan? Ya, apakah nah, sekarang kalau melawan orang tua itu bukan kebanggaan, itu namanya kualat. Coba lihat kalian kundang itu, jadi patung, jadi batu itu gara-gara melawan orang tua. Kalau saya tunjukkan Ayub, kalau saya tunjukkan Ayub melihat setan di dalam Bible Anda mau percaya atau tidak? Belum ini. Ayo, ada Ayub dia melihat setan gitu loh. Belum ke situ. Yang bertanduk iya, makanya para nabi melihat setan, melihat iblis itu udah hal biasa, Pak. Sekarang Ayub itu juga melihat setan, apa Bapak nggak percaya? Karena kan setan tidak bisa dilihat. Bentar banget Bapak itu masih ngeyel. Bapak masih ngeyel. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa seperti ini dan Rasulullah menjelaskan kenapa kita demikian. Kan ada penjelasannya. Coba sekarang dari ayat tadi itu ada penjelasannya enggak? Dari Yesus. Kami diperintahkan untuk melakukan lempar jumroh. Kita tanya sama Ustadz.